10 aksi kriminal keji yang tertangkap CCTV. Dimanapun itu, jika seseorang memiliki niat jahat, dia tidak akan segan-segan melakukan tindakan kriminal di tempat umum sekalipun. Bahkan terkadang tak jarang aksi para penjahat ini tak beralasan atau tidak memiliki alasan yang pasti mengapa mereka menyerang korban. Namun yang pasti, aksi yang mereka lakukan sangat mengejutkan. Hai Lembarans, di video ini kita akan membahas aksi-aksi kriminal keji yang sempat tertangkap kamera CCTV loh. Mulai dari aksi menusuk aparat polisi, penembakan, penyekapan, penganiayaan, hingga yang paling mengerikan adalah pembunuhan berantai. Waduh, ngeri juga ya. Tapi penasaran kan? Yuk tonton sampai habis. Menikam tanpa alasan berujung kematian. Serangan mengejutkan terjadi saat 3 petugas polisi di Atlantic City sedang berbicara dengan seorang pria tentang kejadian tabrak lari di North Kentucky Avenue. Pada saat ketiga polisi tersebut sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pria berjalan ke salah seorang petugas dengan membawa pisau. Dengan sigap sang petugas pun menarik pistolnya dan menyuruh pria tak dikenal itu menjatuhkan pisaunya. Namun alih-alih menghentikan aksinya, pria itu malah menyerang petugas dengan pisaunya. Sedangkan petugas polisi lainnya pun melakukan aksi tembak terhadap pria yang akhirnya teridentifikasi sebagai Timothy Deal. Akibat dari aksi kejahatannya itu, petugas polisi yang menjadi korban kejadian mendapati tikaman pada tubuhnya. Setelah menyerang tanpa alasan dan tiba-tiba, pria berusia 32 tahun itu kemudian meninggal akibat beberapa luka tembak. Nomor 2, penembakan pertunjukan seni di Trenton. Sebuah pertunjukan Art All Night sedang diadakan di Trenton. Penduduk pun beramai-ramai menikmati pertunjukan seni 24 jam ini di gedung Roebling Fireworks. Belum jelas apa pemicunya, ratusan orang langsung melarikan diri dan menyelamatkan diri mereka masing-masing untuk menghindari tembakan yang datang. Tetapi, beberapa penduduk tak dapat menghindari tembakan itu, sehingga mengalami pendarahan hebat akibat luka tembak. Kamera CCTV, kemudian polisi dan staf berada dalam situasi yang kacau. Dan terlihat seorang pria terluka lalu dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Polisi mengatakan bahwa aksi penembakan itu adalah akibat dari perselisihan antar geng. Dan ternyata polisi pun terlibat baku tembak dengan para tersangka. Hampir 30 orang terluka dan 1 orang, Tahaji Wells, tewas oleh polisi saat dia terlibat baku tembak dengan sedikitnya 2 tersangka lainnya. 17 dari yang terluka adalah korban tembakan, sementara yang lain terluka saat menyelamatkan diri. Polisi kemudian menangkap tersangka Davon White dan Amir Armstrong dengan tuduhan termasuk serangan berat dan tuduhan senjata. Penyelamatan Kala Brown dinyatakan hilang pada Agustus 2016. Kala Brown dan kekasihnya Charlie Carver tak terlacak oleh polisi hingga pada bulan November 2016, polisi mendapati rekaman CCTV yang mengarah pada keberadaan Kala. Kejadian berawal setelah Kala dan Charlie pergi membersihkan semak-semak di pertanian Todd Kohlhepp, seorang pria yang pernah bekerja dengan mereka sebelumnya. Ketika mereka tiba, Todd menembak Charlie dan menyekap Kala selama berbulan-bulan. Lalu kemudian polisi berhasil menemukannya di rantai di wadah penyimpanan, dibelenggu oleh 1 kaki dan lehernya. Kala pun menceritakan pengalamannya dengan Dr. Bill dan pihak berwenang akhirnya merilis penyelamatannya. Jangan dibayangin deh, berbulan-bulan disekap tanpa alasan. Penangkapan kejam di pantai Wildwood. Perseteruan antara aparat polisi dan warga sipil memang kerap terjadi dan tak jarang menimbulkan pro dan kontra seperti halnya yang terekam oleh seorang pengamat kejadian di pantai Wildwood. Kronologinya adalah petugas polisi hendak menangkap seorang wanita Philadelphia berusia 20 tahun. Namun dia menolak menyebutkan namanya sehingga polisi Wildwood beranggapan jika dia mengkonsumsi alkohol meskipun si wanita itu di bawah umur. Hasil dari rekaman seorang pengamat menunjukkan sang petugas itu mencoba menangkap Emily Weinman dan meninju kepalanya 2 kali. Setelah video itu menjadi viral, polisi merilis rekaman kamera yang menunjukkan mengapa baku hantam itu bisa terjadi. Namun, pihak berwenang memutuskan bahwa 2 petugas yang terlibat tidak melakukan kesalahan dan si wanita mendapatkan 2 tuduhan, penyerangan berat terhadap petugas polisi dan 1 tuduhan lainnya karena melawan penangkapan, menghalangi, dan melemparkan cairan tubuh karena diduga meludahi seorang petugas. Aksi tabrak mobil.
Seorang pengemudi terlihat mengemudi dengan sangat buruk saat Direktur Keuangan Hamilton Township, John Barrett, sedang dalam perjalanan pulang IL-195 di Green di Ocean Country dari pekerjaannya sebagai CFO Hamilton Township. Dia lalu mengikuti kemana pengendara itu pergi dan merekamnya dengan kamera dashboard setelah akhirnya dia menelpon 911. Menurut cuplikan rekaman, pemilik mobil Joseph Scott berkendara tidak menentu seperti berkelok-kelok dari jalur ke jalur dan kadang-kadang ke jalan yang berumput, menabrak bahu jalan dan bahkan menabrak mobil lainnya. Serta melalui proses pemeriksaan, Joseph Scott terdakwa atas kasus kelalaian dalam mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan dan kepemilikan heroin dan jarum suntik. Video Elisa Lam. Kejadian hilangnya seorang wanita kembali terjadi di California tahun 2013. Elisa Lam dinyatakan hilang saat berpergian di California. Tidak lama kemudian, polisi menemukan bukti terakhir kali dia masih hidup dalam bentuk rekaman keamanan dari lift di hotel tempat dia menginap. Elisa bertingkah aneh, seperti dia bersembunyi atau mencoba melarikan diri dari sesuatu. Ada banyak teori yang mengatakan dia seperti berada di tengah krisis kesehatan mental atau berurusan dengan sesuatu yang supranatural. Yang paling membingungkan adalah ketika mayatnya ditemukan hampir sebulan setelah dia hilang. 12 pukulan di kepala. Aksi ini terjadi di salah satu toko minuman keras di Camden. Pada saat itu, petugas polisi datang ke toko minuman keras karena mereka menerima panggilan 911 dan disebut bahwa ada seseorang bersenjata di dalam toko. Lalu kemudian petugas menemukan Edward Minguella sama seperti yang dideskripsikan sang pelapor. Dan akhirnya petugas mendaratkan 12 pukulan di kepala Edward. Akibat dari kejadian ini, Edward didakwa melakukan perlawanan terhadap polisi. Aksi menjambak dan meninju warga sipil. Melalui rekaman video, seorang saksi dan kamera CCTV, seorang pria teridentifikasi sebagai Isla Benbow terdakwa atas tuduhan perlawanan terhadap petugas polisi, di mana dalam video ditunjukkan aksi Benbow yang mengancam petugas meronta-ronta dan menendang partisi kaca. Tetapi kemudian petugas polisi saat itu, Todd Ritter, keluar dari mobilnya dan meninju Benbow. Sesaat sebelum itu pun terekam bahwa Ritter menjambak rambut Benbow untuk menariknya paksa. Tak disangka, Todd Ritter melaporkan sebaliknya bahwa dia adalah korban dan mendapatkan serangan fisik. Tetapi kemudian dia mengakui bahwa itu bohong. Dia mengakui bersalah telah melaporkan kronologi yang tidak benar demi pembelaan diri. Todd Ritter pun mendapatkan sanksi skors. Penyusupan di rumah artis Melora Rivera di Venesia. Penyusupan terjadi di salah satu rumah artis, yaitu Melora Rivera. Pada saat kejadian, dia tahu bahwa mereka tidak bisa berada di sana. Jelasnya kepada CBS Los Angeles. Tapi, satu-satunya tempat dia bisa berpikir untuk melarikan diri adalah ke atapnya. Penyusup itu mengikutinya ke sana, dan sebuah foto diambil untuk menangkap situasi yang mengerikan itu. Bahkan setelah polisi tiba, penyerbu rumah mengintai di dalam rumah ketika mereka membantu Melora menuruni tangga bersandar di rumah. Situasi berakhir dengan aman. Pembunuh berantai, pembunuhan berantai. Baru dengar dua kata itu saja, udah buat kita merinding ya. Dan parno kalau kita lagi sendirian. Di Tampa, polisi pun sempat khawatir karena 3 penembakan fatal baru-baru ini. Polisi beranggapan bahwa mereka berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Dan beberapa hari lalu, polisi merilis rekaman video yang menunjukkan seseorang yang menarik pada malam penembakan pertama. Dalam video tersebut, kalian bisa melihat sosok berkerudung sedang berjalan santai sambil bermain ponsel di jalan di sekitar serangan pertama. Beberapa menit kemudian, yang juga beberapa menit setelah penembakan akan terjadi, orang tersebut terlihat berlari ke arah berlawanan. Belum ada pernyataan resmi terkait apakah orang tersebut adalah tersangka atau bukan. Namun, The Huffington Post melaporkan agar mereka menjadi saksi atau seseorang yang terlibat dalam kejahatan. Duh, jadi merinding ya. Gimana nih lembarans? Apakah kalian pernah merekam sebuah kejadian kriminal di sekitar kalian? Atau apakah yang akan kalian lakukan kalau ada seseorang tiba-tiba menyerang kalian? Ngeri banget kan? Makanya nih, kita harus selalu waspada dan selalu siaga kemanapun kita pergi. Terkadang CCTV atau merekam sebuah kejadian itu bisa memecahkan masalah yang sulit sekalipun. Nah, kalau kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan share pengalaman kalian di bawah ya. Bye!